Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa mawalah amma ba'du. Selamat datang di Balai Konpercap. Jangan sepaneng ya, jangan sepaneng. Untuk sore hari ini termasuk sore ya Bang, jam 3. Untuk sore hari ini diskusi yang kedua. Seharusnya yang pertama, karena temanya juga masih sama. Seharusnya yang kedua, tapi kita jadikan yang pertama. Seharusnya yang kedua kita jadikan yang pertama. Untuk tema masih sama. Tema kita pada sore hari ini yaitu niat. Nah, kenapa kok temanya niat? Karena apapun itu semuanya pasti berbicara dari awal dan yang paling dasar. Dan menurut kami yang paling dasar itu adalah niat. Meskipun ada yang bilang azam. Nah, tapi yang paling dasar adalah niat. Sebagai pondasi awal bagaimana sebuah rumah itu berdiri, juga sebagai awal supaya kedepannya tetap kokoh dan tujuan tersalurkan dengan baik. Yang pertama tentu tujuan yang paling kelihatan haruslah mencari ridho Allah. Cukup itu. Dan lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh para pemateri dari berbagai macam sudut pandang terkait apa itu niat. Dalam klausul kita yang pertama tetap ber-HMI semacam itu. Nah, sebelumnya belum untuk apa ya, supaya tidak lupa, mungkin udah ada yang kenal sama Bang Arif sebagai pemateri, tak perkenalkan lagi. Ini yang pakai kacamata. Biasanya kalau pakai kacamata itu identik dengan baca buku, karena baca buku berarti pinter. Soalnya gitu, karena feel apa ya, first impression ketika kita melihat orang berkacamata itu biasanya pinter kayak gitu Pak, mewah gitu. Karena plus. Kemudian berjanggut. Kalau berjanggut biasanya apa ya, filsuf. Plato berjanggut. Yai gitu. Kayak semacam itulah beliau Bang Arif. Kebetulan beliau juga apa ya, bisa dibilang CEO Bang ya, owner lah ya, dari keluargaarif.com. Nah, semacam itu. Untuk lebih rincinya nanti biar beliau sampaikan sendiri, soalnya terlalu banyak pengalaman beliau. Kemudian pemateri kita yang kedua itu ada Bapak sih, Mas. Ada Mas Moh Priyo Manfaat. Semoga manfaati ya. Amin. Yang pakai peci hitam, juga berkacamata. Kebetulan pemateri kita yang baru hadir dua itu berkacamata semua. Karena yang nggak berkacamata belum hadir, dikatakan yang berkacamata itu pinter semua, insya Allah, amin. Nah, untuk Bapak Moh Priyo Manfaat lebih santai, lebih enaknya dipanggilnya Bang Faat semacam itu. Beliau kebetulan dosen UIN Salatiga. Sekarang masa cuti Bang. Dan menjalani pekerjaan baru sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, semacam itu. Oke, nggak usah basa-basi karena membahas niat itu panjang. Karena setiap kepala, setiap raga yang berdiri itu pasti punya niat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyatukan niat. Minimal bagaimana niat itu berjalan beriringan, tidak saling memukul tapi saling memikul semacam itu. Oke, langsung saja saya sampaikan kepada materi yang pertama. Oh, nggak ada materi yang pertama Bang ya, langsung saja biar enak. Bang Arif dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebuah kebanggaan dan kesenangan sekaligus. Kalau kebahagiaan belum ya, masih sebuah kesenangan. Saya bisa duduk di antara teman-teman HMI dan beberapa kahmi baru ya, kahmi muda, karena energi itu akan menular. Sehingga dengan saya hadir di sini, harapannya saya bisa ketularan energi kepemudaan itu, dan saya bisa menularkan pengalaman dan ilmu yang sudah saya pelajari, sehingga insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kelak akan saya bawa mati nantinya sebagai bekal saya. Nah, biar saya nggak dikatakan tua, tak copot aja kata. Karena ini kacamata baca, cuman kadang memang sedikit pusing kalau pas baca, tapi kalau ini kelihatan jelas. Jadi saya Arif di Jumat kemarin itu perdana, dan saya lihat ada beberapa
wajah yang sudah hadir, tapi ada banyak yang baru ya. Sehingga tidak ada salahnya materi yang kemarin kita ulas lagi, sehingga mungkin yang terlewatkan bisa lebih diperdalam pada pertemuan kali ini. Oke, saya menanggapi lemparan topik yang diberikan Pak Arif Hidayatullah. Jadi jenenge kembar sehingga membuat ambigu. Dia Arif Hidayatullah, kalau saya Muhammad Arif Setianto. Tentang niat ya. Kalau ngomong niat, saya langsung teringat inamal amalu biniat, bahwa semua amal itu tergantung pada niat, dan niat baik walaupun belum terlaksana itu udah dapat pahala. Sehingga dengan niat saja kita udah dapat satu pahala, apalagi kita mewujudkannya dalam bentuk perbuatan. Karena selemah-lemahnya iman itu ya niat, tapi itu juga yang menjadi inti dari perbuatan. Makanya Pram juga bilang bahwa kita harus adil semenjak dalam pemikiran, dalam niat ya. Jadi itu pondasi, tapi tidak akan menjadi apa-apa ketika tidak diwujudkan dalam sebuah ucapan. Step yang kedua, sebelum nanti step yang ketiga adalah tindakan. Contoh, saya niat untuk naksir seorang cewek. Niat udah kerentek. Maka kemungkinan untuk dia bisa menjadi pasangan saya ada kemungkinan, karena sudah saya niatkan, energinya sudah saya keluarkan. Nah, kemudian harus diwujudkan dalam suatu bentuk dialektika. Nah, setelah itu, setelah ada komitmen, tidak cukup kita kemudian hanya melakukan hubungan relationship tanpa sebuah adanya akad. Maka ini pentingnya satu level di atas niat adalah perkataan. Karena setelah niat, maka harus diikrorkan. Seperti sholat. Niat ingsun sholat duhur lillahi ta'ala, kan harus diikrorkan. Soli fardul duhri arba'a rakaatin, kemudian takbir gitu kan. Nah, akad juga seperti itu. Nah, ini pentingnya perkataan. Hanya dengan perkataan qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya siapa binti ini, maka sah. Dan kemudian dilanjutkan pada level 3 adalah perbuatan. Kalau laki-laki ya menafkahi, kalau perempuan ya sesuai dengan komitmen masing-masing di rumah tangga itu. Makanya awal semua itu adalah dari niat. Tapi untuk tahu niat, kita perlu tahu tujuan kita dulu. Makanya diskusi kita ini nanti ke depannya mungkin akan berada di 3 dimensi. Yang dimensi pertama adalah mengetahui diri sendiri ya. Karena barang siapa mengetahui dirinya, maka dia mengetahui Tuhannya. Mengetahui diri sendiri. Yang kedua adalah mengetahui orang lain ya. Memahami orang lain. Ini nanti hubungannya dengan manajemen organisasi. Karena kita di sini ada dalam sebuah organisasi yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengetahui tentang orang. Jadi setelah kita mengetahui tentang diri sendiri, kita harus mengetahui tentang ilmu, mengetahui tentang orang. Di mana dimensi ilmunya nanti ada banyak, seperti psikologi, manajemen organisasi, sosiologi, ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah memahami lingkungan serta peran apa kita di dalam lingkungan ini. Jadi di dalam bernegara, di dalam RT, di dalam sebuah keluarga ini kita paham peran. Nah, kalau ini kemudian paham, maka transformasi sosial yang kemudian diharapkan di tujuan HMI yang bertanggung jawab atas terbentuknya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu bisa, tapi step-stepnya ini harus dilewati dulu. Nah, kita kadang ngejlong dari TK kemudian langsung SMP, sehingga ada beberapa miss yang belum ketemu. Nah, harapannya secara intensif, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan kita tidak perlu lama-lama Pak Arif. Mungkin 1,5 jam, maksimal 2 jam, 4:30 gitulah ya, kita selesai. Tapi itu rutin, itu lebih bagus daripada 1 kali pertemuan panjang tapi tidak ada lanjutannya. Dan itu juga kadang tidak nancep. Makanya saya punya tips juga dalam doa, itu juga saya tidak panjang-panjang, saya pendek, tapi istiqomah, konsisten. Itu lebih penting. Makanya Bruce Lee pernah bilang, 1 jurus yang diulang 1000 kali itu lebih baik daripada 1000 jurus yang diulang 1 kali. Coba camkan, 1 jurus yang diulang 1000 kali itu
refleksnya kebentuk macam-macam, powernya kebentuk. Itu lebih bagus daripada 1000 jurus yang diulang cuma 1 kali. Sehingga konsistensi dan istiqomah itu penting. Maka kembali ke dimensi personal tadi tentang siapa kita, tentang niat, maka kita harus tahu dulu kita ini apa, kita ini siapa. Kita ini apa? Kita ini ya menungso, manusia. Nah, manusia itu punya teman. Nah, ini dinaskan di dalam Al-Qur'an, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau dari ayat ini berarti tujuan manusia itu untuk apa? Beribadah pada Allah. Nah, kata kunci beribadah. Kita lebih perdalam ini, beribadah. Nah, beribadah itu menurut pemahaman teman-teman apa? Berserah diri. Kalau kita turunkan ke dalam dimensi aturan kan berarti mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Ada aturan-aturan ya. Sering saya diskusi dengan anak saya, kenapa kok zina itu dilarang? Karena anak-anak sekarang kan nontonnya film Hollywood ya, sehingga kalau saya tidak ajak diskusi seperti itu kadang menjadi bahaya kalau dia melakukan perbuatan tanpa dia sadari. Kenapa zina itu dilarang di agama Islam? Kan berarti kita menjauhi larangan kan, berarti menjauhi zina. Kenapa dilarang? Ya karena akan ada kesemrawutan ketika itu diterak. Seperti mencuri, kenapa dilarang? Kenapa dosa? Akan ada kesemrawutan. Bayangkan ketika mencuri itu tidak dilarang. Bayangkan chaosnya pati hari ini katakanlah, mencuri itu tidak dilarang. Bayangkan zina itu tidak dilarang. Apakah teman-teman yang cek berani sore ini pergi sendirian ke sini? Tentu akan berpikir. Nah, tapi yang kalau kita tarik lebih parah lagi adalah nasab. Karena secara biologi kalau ada namanya incest ya. Nah, itu akan ada penurunan peradaban kalau zina itu dibiarkan. Jadi orang-orang jadi goblok-goblok nanti. Karena memang ketemu. Sehingga syariat setelah Nabi Adam dan ke sini, setelah Nabi Nuh, setelah ada banjir besar itu kan ada spesies-spesies di beberapa lain. Itu dan setelah Nabi Muhammad, syariatnya sudah tidak membolehkan perkawinan sedarah. Kalau Nabi Adam boleh kan lahir sepasang-sepasang ya, pasang-sepasang tapi disilangkan, tidak boleh nikah dengan yang lahir bareng. Nah, kembali ke aturan tadi, kita dianjurkan untuk beribadah supaya tertib. Nah, berarti kan nyambung dengan ayat lainnya bahwa kita diciptakan di muka bumi adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Artinya tugas kita itu ya suruh memakmurkan bumi itu. Kalau basa Jawa ini adalah memayu hayuning bawono. Seperti khairunas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Orang Jawa urip iku kudu urup gitu. Terus apa? Surat dirut jaya dinirat lebur dening pangastuti, bahwa semua kejahatan akan kalah dengan kebaikan dan kasih sayang. Kembali supaya nanti enggak bulet ke topik yang lain, kembali ke tadi tujuan, maka kita harus tahu diri dulu kita ini sejatine dikongkon apa. Jadi kalau turun ke wilayah syariat kan berarti ya rukun Islam. Makanya di level apa? Tiga tingkatan kita kan ada iman, Islam, ihsan. Makanya berarti rukun Islam ya itu lakukan. Udah nggak usah tanya kenapa zuhur 4 rakaat. Jadi kita nggak bisa ini. Tapi kenapa kita harus berbuat baik itu bisa kita logika. Ada beberapa hal yang memang ada di dimensi keimanan. Ada beberapa hal yang memang ada di dimensi akal. Nah, kembali tujuan kita ke konteks kita hari ini, sampai umur berapa, kemudian dari keluarga apa, sekarang sebagai apa, mahasiswakah atau orang yang sudah bekerja nyambi kuliahkah, itu tujuannya apa? Karena niat tadi hubungannya sama tujuan.